Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumikum fid dharain. Radhiyallahu anhum. Al-haditsu tsani wassalasun. Kita akan membaca hadis yang ke-32. Hadis 32 ini sangat penting bagi kita karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana umat yang paling baik. Tanda-tanda orang-orang yang baik menurut Allah dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat nanti. Oleh Rasulullah nanti akan dijelaskan, ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Al-haditsu tsani wassalasun. Hadis yang utawi hadis kang nomor loro wassalasuna 30. Hadis yang ke-32. Iku an Abi Hurairah ta kacerita saking Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala dawu sinten Abu Hurairah ngabdi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Khiyaru ummati utai bagus-baguse umatku maniku wong. Syahida kang nyekseni sapa man aning temen setahune kelakuan iku la ilaha ora ono pangeran kang wajib disembah iku mujud kang hak disembah iku mujud illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Lan temen sedaya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah ikut. Kata Rasulullah, sebaik-baik atau umat-umatku yang paling baik, yang baik. Jadi orang baik lah begitu. Orang baik dari umatku adalah orang yang bersaksi Muslim. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan dua kalimat. Dalam kehidupan sehari-hari, ya Muslim. Jadi orang Muslim seperti kita-kita ini. Ini orang baik. Tapi bukan hanya itu. Wa idza ahsanu istabsyaru, kata Rasulullah. Dan yang dalam alikarane gawe bagus, atau nglakoni perkara sing bagus, gawe bagus, istabsyaru mongko padha bungah sapa umat. Dijelaskan orang-orang baik oleh Rasulullah, dijelaskan bahwa orang-orang baik itu adalah orang yang menyaksikan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muslim, terus kemudian ketika dia berbuat baik, kemudian dia bersenang, gembira, karena merasa dirinya telah diberi kekuatan oleh Allah untuk berbuat baik. Maka ini salah satu ciri-ciri orang yang baik menurut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan. Wa idza ahsanu istabsyaru. Kalau berbuat baik dia bersenang, mengucapkan alhamdulillah, bergembira karena telah berbuat baik, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa berbuat baik. Makanya ketika berbuat baik, maka kita harus bersenang, gembira. Jadi orang yang baik itu
senangnya berbuat baik. Kalau orang baik ya suka berbuat baik. Kebalikannya, kalau orang yang tidak baik maka sukanya tidak. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ya kita harus berbuat baik dan kemudian setelah berbuat baik kita gembira. Ini salah satu ciri-ciri orang yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kita ini semuanya itu dibekali dengan karakter atau dengan karakter yang berbeda-beda. Tetapi secara fitrah manusia itu pasti senang yang namanya kebaikan. Membantu orang baik, menolong orang baik, memberi makan kepada orang baik, sedekah baik. Semua hal-hal yang baik sejatinya fitrah manusia diciptakan oleh Allah mesti senang. Karena itu aslinya fitrah. Allah menciptakan manusia dengan akalnya, dengan hatinya, mesti akan suka hal-hal yang. Oleh karena itu salah satu ciri-ciri tanda-tanda orang yang baik adalah orang yang suka berbuat baik. Dan ketika berbuat baik maka dia merasa senang, merasa lega. Karena ini bukti daripada keislaman tadi, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Ini kalau sudah begini, maka kita akan menyadari bahwa ketika kita berbuat baik kemudian senang, ini nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sepadannya, yang semisalnya atau bahkan lebih baik dari yang sudah dilakukan. Makanya ketika kita berbuat baik kita ucapkan alhamdulillah agar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan bisa melakukan lagi yang baik-baik. Kita sholat, misalnya kita bisa sholat, kita setelah sholat ucapkan alhamdulillah. Oh, bisa sholat. Kita telah bersedekah, alhamdulillah. Kita diberi oleh Allah harta bisa Ini salah satu ciri-ciri orang yang dan sesuai dengan karakter ciptaannya manusia, yaitu ada kebaikan di dalamnya dan suka dengan kebaikan. Idza ahsanu wa idza ahsanu istabsyaru. Ini ciri-ciri yang kedua. Jadi muslim, kemudian ketika berbuat baik, dia bergembira, senang. Karakter sesuai dengan karakternya, diciptakan oleh Allah, suka dengan kebaikan. Kalau mencuri kan jelek, karena mengambil barang orang lain. Maka siapapun yang mendengarkan itu, yang mengetahui tentang pencurian, mesti itu tidak senang. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan karakternya. Tetapi kita kadang-kadang tidak sadar. Kita berbuat baik, tidak merasa lega. Bahkan terkadang merasa terhantui, kenapa kamu berbuat itu? Kenapa kamu berbuat begini? Nah, inilah yang kemudian harus kita sadari. Bahwa ketika kita berbuat baik, kita harus bersyukur. Kita harus senang, bergembira karena Allah telah memberikan anugerah kepada kita kekuatan bisa berbuat baik. Kalau kita sudah begitu, maka kita akan termasuk orang-orang yang baik, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau berbuat baik. Lalu ciri-ciri yang ketiga, wa idza asa'u istaghfaru. Dan ketika wa idza asa'u lan ing dalam ari kala ning lakoni Allah. Istaghfaru moko njaluk ngepura sapa umat. Tadi ciri-cirinya sudah, yang kedua, yang pertama, yang kedua yaitu orang yang ketika berbuat jahat, berbuat keburukan, tidak baik, maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Ketika berbuat baik, ketika berbuat jahat atau tidak baik yang merugikan orang lain, menzalimi orang lain, berbuat jahat
dan berbuat yang tidak baik kepada orang lain, atau tidak baik terhadap dirinya sendiri. Berbuat jahat terhadap dirinya sendiri yang merugikan dirinya sendiri, maka dia akan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asik. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik ya seperti ini. Kita berbuat baik, bersyukur, gembira, senang. Ketika kita berbuat salah, berbuat yang tidak baik, kita harus minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbuat tidak baik, baik untuk diri kita, kita salah, kita punya salah, atau apalah yang mengganggu dirinya sendiri atau merugikan orang lain, maka kita mengakui. Jadi istilahnya kita mengakui kalau kita salah, ya kita salah akui bahwa kita ini salah. Setelah kita mengakui salah, ya kita beristighfar kepada Allah. Saya banyak maksiatnya, saya banyak kesalahannya, maka beristighfarlah. Jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jelas tidak punya salah, maksum, dijaga dari kesalahan, dari perbuatan dosa, itu aja Rasulullah paling tidak dalam sebuah riwayat setiap harinya minimal itu membaca istighfar sebanyak 70 kali. Ini Rasulullah yang sudah jelas maksum, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, apalagi kita. Maka selama kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sudah orang baik. Kalau berbuat salah ya mengakui bahwa itu salah. Kalau berbuat maksiat, aku yang dilakukan itu adalah maksiat, mengakuinya, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat salah, kita berbuat maksiat, jelas-jelas itu salah, tapi kemudian mengelak dengan memberikan pembelaan diri. Dicarikan dalil yang macam-macam untuk membenarkan apa yang diperbuat, untuk membenarkan apa yang dikatakan, padahal itu jelas salah. Maka ini termasuk bukan ciri-ciri orang yang baik. Kalau orang yang baik berbuat salah, baik itu perbuatan atau ucapan atau apa saja yang itu menyangkut kesalahan, ketidakbaikan atau dosa, maka diakui itu salah. Karena itu merupakan wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak luput dari kesalahan. Kita tidak luput dari dosa, tapi kemudian kita mengakui bahwa itu dosa, bahwa itu salah dan akhirnya kembali kepada Allah dengan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang baik. Makanya banyak-banyak istighfar agar kita termasuk menjadi orang-orang yang baik yang diceritakan, yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, jangan sampai kita salah, kita berbuat tidak benar, malah membela diri dengan mencari alasan atau mencari-cari dalil untuk membenarkannya. Tidak. Salah ya ngaku salah. Tidak benar ya ngaku tidak benar. Dengan begitu, dan kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, berarti ini orang baik. Masih sadar di hatinya ada kesadaran, ada keimanan, ada keislaman di hatinya. Kalau orang seperti ini orang yang baik. Kalau orang yang baik nanti akan dicintai oleh Rasulullah, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai kita berkilat, nah, berkhelah, berbuat salah kemudian membenarkan diri, tidak mengakui kesalahan. Kalau berbuat salah kemudian mengelak, bahkan mencari pembenarannya, dicarikan dalil-dalil dari kitab-kitab setumpuk dan macam-macam. Ini muspro, tidak ada gunanya. Karena tidak mengakui kesalahannya. Salah tetap diakui salah. Karena ini ciri-ciri orang yang baik. Makanya kata Rasulullah, orang-orang umatku yang baik adalah orang yang bersyahadat, dan ketika berbuat baik dia senang, dan ketika berbuat tidak baik maka
beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Jawa itu sebo. Kalau kita berbuat salah, berbuat maksiat, kita sebo kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi orang yang baik. Selama itu kita mengakui akan kesalahan kita, i'tiraf, maka kita termasuk dari orang-orang yang baik yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai kita seperti tadi mengelak dari apa yang kita lakukan kesalahan itu, malah kita mencari pembenaran, tidak mengakui, mungkir, mengingkari bahwa yang diperbuat itu adalah kesalahan atau dosa atau merugikan orang lain. Kalau memang salah, kalau memang merugikan orang lain, kalau memang itu maksiat kepada Allah, maka akui saja dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan begitu maka kesalahan yang kita perbuat, dosa yang kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu penghambakan diri pada Allah, bahwa manusia lemah, bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa, tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari dosa. Oleh karena itu kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita, itu adalah merupakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui dengan kelemahan kita. Kita mengakui dengan karakter kita yang kita lakukan itu. Kemudian dengan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi orang yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, wa idza safaru qasaru salatahum wa aftaru min saumihim. Wa idza safaru laring dalem hari kalane lelungan, sapa ummati qasaru mongko ngosor salate sapa ummati. Mongko ngosor sapa ummati salatahum ing salate ummati. Wa aftaru lan mokel enggak puasa sapa ummati min saumihim, mokel saking puasane ummati. Nah ini yang ketiga, yang terakhir. Ini salah satu dispensasi atau kemurahan Allah, rukhsah dari Allah, dari syariat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Orang baik itu ciri-ciri yang ketiga, ketika dia bepergian, itu mengqashar sholatnya dan tidak berpuasa. Ini maksudnya jangan salah paham. Kalau disebut dengan musafir, bepergian, kemudian mengqashar sholatnya dan tidak berpuasa ketika bulan Ramadan karena dalam perjalanan, maka ini termasuk orang-orang yang baik. Artinya dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan kemurahan, kemudahan kepada orang-orang yang bepergian dengan mengqashar sholatnya. Sholat zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Sholat isya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini sholat rubaiyah. Kalau maghrib tidak boleh dikosor. Subuh juga tidak boleh dikosor. Sholat rubaiyah dikosor menjadi 2 rakaat karena mengambil atau mengamalkan, menerima dan melaksanakan apa yang dimurahkan oleh Allah. Dispensasi dari Allah, bonus dari Allah Subhanahu wa taala, menerima bonus yang diberikan oleh Allah. Maka ini termasuk orang-orang yang baik. Tapi jangan salah, kalau dalam masalah mengqashar dan tidak puasa dalam perjalanan, itu dijelaskan di bab-bab fikih atau ulama-ulama ahli fikih. Bagaimana
cara mengqashar sholat, ketika bepergian berapa jaraknya, bagaimana hal-hal yang bisa atau memperbolehkan orang itu mengqashar atau tidak berpuasa dalam perjalanan. Ini semua dijelaskan oleh ulama ahli fikih karena itu menyangkut daripada hal-hal yang bersifat fikih, pengetahuan ilmu agama, hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat dalam masalah sholat dan masalah berpuasa. Sebagaimana yang kita pelajari di dalam bab-bab fikih, itu ilmu fikih dijelaskan bagaimana cara menqashar sholat dan bagaimana tidak puasa ketika dalam perjalanan. Karena Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan ini menjelaskan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta faraiduhu atau azaimuhu. Nah, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi Allah itu cinta apa yang dimurahkan oleh Allah, rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada kita dilaksanakan sebagaimana Allah cinta ketika keperduan atau kewajiban yang diwajibkan kepada kita dilaksanakan. Artinya kita mengambil atau mengamalkan dispensasi kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu qashar atau tidak berpuasa ketika kita dalam perjalanan. Maka kita dicintai oleh Allah, maka kita disenangi oleh Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik menurut Rasulullah dalam hadis. Maka ciri-ciri inilah, tanda-tanda inilah orang yang baik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah tahu bahwa itu ciri-ciri tanda-tanda orang yang baik, maka gilirannya sebaliknya kita akan mengetahui orang-orang yang tidak baik itu bagaimana. Wa inna syirara ummati, dan teman setuhune ala-alane umatku, orang yang jelek menurut Rasulullah ini. Orang-orang yang jelek dari umatku alladzina iku wong akeh. Uli itu kang dilairaken sapa alladzina fin ni'ami dalam pira-pira kenikmatan. Wa ghadau, dan budalane esuk sapa umat sapa alladzina fin ni'ami dalam pira-pira nikmat. Wa himmatuhum hale utawi sejane alladzina iku alwanu tu'ami, warna-warnane pira-pira warnane panganan, wa alwanu syarabi, dan pira-pira warnane inuman. Ini kata Rasulullah, kalau tadi orang-orang baik, sekarang orang-orang yang tidak baik. Orang yang tidak baik kata Rasulullah adalah orang yang dilahirkan dalam kenikmatan. Semuanya ada, semuanya diberi nikmat oleh Allah. Jadi dia dari lahir atau bukan dari lahir, dia dalam kehidupan kecukupan semuanya. Semuanya dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu berangkat pagi juga dalam kenikmatan, tidak kurang suatu apapun, tetapi tujuannya hanya untuk memperoleh makanan, macam-macamnya makanan atau macam-macamnya. Jadi kalau pagi yang dipikirkan, meskipun dia sudah cukup, meskipun dia sudah, maksudnya cukup itu sudah ada yang dimakan, sudah ada lah pokoknya. Dalam kenikmatan Allah. Tetapi setiap harinya itu yang dipikirkan itu bagaimana? Urusan perut. Bagaimana nanti makannya, bagaimana nanti minumannya. Jadi yang dipikirkan, yang dicari mulai dari pagi sampai sore, sampai malam, itu ya urusan perut. Urusan makanan, urusan minuman, itu saja yang menjadi tujuannya dia. Pergi kemana, ingin mencari supaya macam-macamnya makan, itu urusan perut. Kemana saja ikutan, yang diurusi adalah urusan perut. Maka kalau ada orang seperti ini, orang yang
jelek. Karena tidak ada bedanya dengan hewan. Hewan kan begitu, pagi kemana saja cari urusan perut. Kalau sudah selesai pulang, kalau sudah dapat makanan pulang. Nah ini sama saja. Burung begitu, pagi-pagi terbang kemana cari makanan, nanti sore pulang karena sudah kenyang. Nah kalau kita umat manusia ini, umat Nabi Muhammad SAW, kalau kesehariannya seperti itu, nggak ada bedanya dengan burung-burung tadi atau dengan hewan-hewan. Maka ini dikategorikan oleh Rasulullah, kalau ada orang yang seperti ini, maka orang yang orang yang jelek, karena sungguh rugi orang yang seperti itu. Diberi nikmat oleh Allah setiap hari dan sudah ada. Kita ini kan sebenarnya nggak susah-susah amat. Kalau memang sudah ada yang bisa dimakan, sudah cukup itu. Itu orang yang bahagia, orang yang beruntung kata Rasulullah itu. Kalau ada orang memiliki makanannya, sudah cukup untuk kesehariannya, itu sudah orang kaya, sudah orang yang hebat sekali, ya. Orang yang beruntung, orang yang bahagia itu. Yang menjadi kita ini susah, resah, itu karena angan-angan kita. Kita berpikirnya jauh ke depan. Makanya kita menumpuk harta, menumpuk ini untuk masa depan. Bukannya tidak boleh, tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah, harus bersyukur, dan ketika kita mencari rezeki, ya, mencari nafkah, itu jangan kemudian supaya kita bisa makan enak, supaya menumpuk dunia. Ini yang salah. Maka itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Akhirnya kita ini resah, gelisah, nanti tidak punya apa-apa, ini bagaimana, ini nanti. Ini yang membuat kita ini susah, membuat kita ini resah. Kenapa? Karena menunjuk berangan-angan yang belum tentu terjadi, nanti bagaimana kita tidak tahu. Karena ketidaktahuan kita akhirnya kita resah. Padahal kalau kita sudah menerima, sehari sudah ada yang dimakan, sudah ini, sudah cukup, itu kita akan ayem, tentrem. Yang tidak tentrem itu kan karena kita ini memikirkan nanti. Jadi makanya kalau orang yang seperti tadi, itu orang yang jelek. Tidak ada bedanya dengan hewan. Kita mencari nafkah, kita mencari rezeki dengan niat yang baik, bukan untuk menumpuk harta, bukan untuk supaya bisa makan enak, tidak. Kita niat mencari nafkah, diniatkan karena menunaikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarga, untuk mencari rezeki Allah dengan bekerja. Itu adalah sunnatullah, ini adalah anjuran Rasulullah, anjuran syariat, kewajiban kita mencari nafkah untuk menafkahi daripada keluarga. Bukan untuk menumpuk harta. Kalau kita niatkan seperti tadi, maka kerja kita tidak sia-sia. Kerja kita akan memperoleh pahala, bahkan itu lebih utama dibanding amalan-amalan yang lain. Karena melakukan kewajiban, jangan sampai kita kewajiban disepelekan, tapi yang tidak wajib malah didahulukan. Nah ini yang kadang-kadang kita ini terlena dengan itu. Maka ketika seseorang itu berangkat kerja dari pagi, niatnya apa? Niatnya mencari nafkah untuk menunaikan kewajiban sesuai tuntunan Rasulullah SAW, maka orang seperti ini akan dibalas oleh Allah apa yang dilakukan merupakan kebaikan, dan itu tidak akan termasuk dari orang-orang yang tadi dijelaskan wulidu fin ni'ami wa ghadaw fin ni'ami wa himmatuhum alwanut ta'am wa alwanut syarab. Karena kita harus tahu supaya kita tidak menjadi orang yang buruk, orang yang jelek. Kalau kita sudah punya apa yang dimakan untuk seharinya, sudah ada tempat, itu sudah merupakan nikmat Allah, Masya Allah.
Alhamdulillah. Kata Rasulullah itu sudah cukup sekali dan sudah orang yang paling bahagia bahagia di dunia. Jadi enak sekali sebenarnya kita akan tenang-tenang saja. Kita akan adem ayem. Yang tidak menjadikan adem ayem, kita menjadi gelisah, susah, itu kan karena itu tadi angan-angan sampai ke mana saja, padahal belum tentu kita ini akan hidup sampai ke sana. Lah kok repot-repot kita memikirkan yang belum tentu kita ini bisa, belum tentu kita bisa menikmati. Yang ada sekarang ini, nikmatilah. Dinikmati yang ada sekarang ini. Jangan sekarang ada nggak dinikmati, malah berangan-angan nanti yang akan datang. Menjadikan kita suka, resah. Makanya salah satu kunci daripada kebahagiaan adalah qanaah. Qanaah itu artinya menerima pembagian Allah yang sekarang. Supaya kita bukan hanya semuanya, ini secara terpelisit khusus, kalau kita sekarang ini pengen bahagia, tenang, ya udah, apa yang ada sekarang ini kita nikmati, kita syukuri, kita terima dengan lapang dada, dengan senang hati, dan kita ucapkan alhamdulillah kita bisa makan hari ini, kita masih punya rumah hari ini, kita masih diberi umur panjang oleh Allah, kita sehat, masih bisa begini begitu oleh Allah, Masya Allah, ini anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Besok-besok belum tentu, maka nikmati yang sekarang ini. Ini salah satu agar kita menjadi tenang, menjadi ayem. Tetapi kalau kita meskipun sudah punya, tapi nanti gimana, nanti kita nggak tahu. Apa kita umurnya sampai atau tidak. Nah ini yang menjadikan ini. Makanya tulul amal istilahnya. Dalam bahasa tasawuf itu tulul amal ini yang menjadikan orang itu akan resah dan gelisah dan tidak akan bahagia. Dan di hidupnya akan gerangsang terus, akan tamak mengharapkan ini itu. Bahkan kemudian nanti ada jadinya akan hasut, iri, dengki dengan tetangga, dengan teman, dengan yang lain-lain. Kenapa? Karena seperti ini yang dipikirkan. Nah, kalau seperti itu, orang yang jelek. Kata Rasulullah, inna syirara ummati alladzina wulidu fin ni'ami wa ghadaw fin ni'ami wa himmatuhum alwanu tu'am wa alwanus. Ini salah ciri-ciri. Kemudian wa idza takallamu tasyaddaqu. Dan ketika dalam hari kalane ngomong sapa alladzina tasaddaq. Moko njero-njeroaken sapa alladzina. Wa idza masyau lan ing dalem hari kalane lumaku sapa alladzina tabakhtaru moko gumedhe. Gumbilang gemeleng sapa alladzina. Nih kata Rasulullah termasuk tanda-tanda orang yang jelek lagi. Orang yang tidak baik adalah orang yang ketika ngomong, ngomongnya dalam, menyakiti orang. Ngomongnya dalam, berani sekali, tidak pandang bulu misalnya, tidak diatur, ngomongnya sembarangan. Jadi ngomongnya itu sembarangan, nggak nggak diatur sehingga siapapun yang mendengarkan akan merasa sakit hati. Omongannya pedes, nah gitu. Omongannya judes, omongannya pedas, tajam. Ini orang yang buruk. Nggak ada sopan santunnya bagaimana tutur bahasanya. Ini orang yang jelek, kalau tutur bahasanya tidak baik, kasar, menjadikan orang lain itu yang mendengarkan tidak enak, bahkan tersinggung dengan ucapannya karena omongannya kasar dan berani apa saja itu. Ini juga salah satu ciri-ciri orang yang jelek. Masya Allah. Makanya kita menjaga lisan. Harus menjaga lisan. Kata Rasulullah. Jadi akhafu apa yang paling dikhawatirkan oleh oleh saya kata Rasulullah. Sama yakubuna apa yang salah satu dikhawatirkan oleh Rasulullah yaitu umat-umatnya itu yang dengan lisannya itu akan menjerumuskan. Ma yakubun nasu illa al-sinatihim. Jadi
yang bisa menyebabkan kebanyakan masuk neraka itu karena disebabkan oleh lisan-lisan. Manakhiru alsinatihim. Jadi kalau ngomong itu menyakitkan, kalau ngomong kasar, kalau ngomong sudah sembarangan, nggak diatur omongannya. Ini yang kemudian bisa menyakitkan hati orang lain. Kalau bisa menyakitkan orang lain, dia harus minta maaf seharusnya. Tapi karena sudah terbiasa kalau ngomongnya seperti itu, nggak memperdulikan lagi, maka inilah orang-orang yang jelek. Maka kita harus sebelum ngomong itu dipikir dulu. Sudah ngomongnya kasar, nggak dipikir dulu, asal ngomong, akhirnya menjadikan orang sakit hati. Nah ini orang yang jelek. Makanya ciri-ciri orang yang jelek itu seperti itu, ngomongnya nggak halus, nggak mengerti bagaimana kondisinya. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu menjelaskan khatibin nas ala qadri uqulihim. Katakanlah kepada orang dengan ucapan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan bagaimana karakter dia, bagaimana kondisinya, bagaimana akalnya, dengan siapa dia berbicara. Harus ada sopan santun. Berbicara dengan yai, caranya beda. Jangan seperti berbicara dengan temannya sendiri. Berbicara dengan siapa? Sesuaikan. Ini menjadi orang yang baik. Kalau sembarangan disamakan saja ngomong dengan siapapun, dengan bahasa yang sama, ini yang sama, ini salah satu orang-orang yang jelek, orang-orang yang buruk. Makanya atur ucapan kita, atur omongan kita, supaya orang yang mendengarkan itu merasa nikmat dengan berbicara dengan kita. Tapi jangan kemudian juga jangan banyak ngomong. Kalau banyak ngomong nanti jadinya akan salah. Ngomong secukupnya. Seadanya, secukupnya, seperlunya. Kalau tidak perlu nggak usah kemana-mana, ucapannya nanti akan menjadi bumerang bagi dia. Ini karena orang-orang yang jelek ya tidak menjaga omongannya. Lalu ketika berjalan, dia sombong. Oh, dengan membusungkan dada, bagaimana dia seolah-olah tidak ada orang lain yang paling baik kecuali dia. Jadi kalau jalan itu, itu dengan kesombongannya, memamerkan apa yang ini. Pokoknya ada orang yang sombong lah ketika jalan itu dengan jalan yang sombong. Macam orang yang sombong kalau jalan. Makanya kita harus mengetahui bagaimana kalau kita jalan orang yang tawadhu, orang yang rendah hati bukan kesombongan. Ada contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara jalan. Ketika berjalan, siapa yang ditemui di jalan, sampaikan salam, tanya kabarnya bagaimana. Begitu, ya paling tidak kalau tidak kenal ya salam saja. Gak usah tanya kayak halak, tidak bagaimana kabarmu, enggak. Jadi ada sopan santunnya, ada tata caranya, ada etikanya. Wailun lil jarrarin, kata Rasulullah. Utawi kerusakan niku lil jarrarin kaduwe wong sing nyeret-nyeret adyalan ing pira-pira zail pucuke sarung, pojoke pakaian lah. Tinggi pakaian yang paling bawah. Wal akalin dan pira-pira wong sing akeh mangane. Mangan afdolan ing pira-pira turahan. Nah ini bahaya. Wan natikina lan wong sing ngomong-ngomong ngucap asy'arun ing pira-pira siiran. Nah ini kata Rasulullah jelaskan lagi, wailun, kerusakan bagi orang yang menyeret sarungnya lah kalau sekarang, kalau kita kan sarung atau pakaian gamisnya yang paling bawah sampai terseret-seret nyapu lantai. Ini termasuk nanti akan jadi kerusakan. Ini peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena berbagai macam alasan dijelaskan oleh ulama ahli fikih. Bahkan usul fikih juga menjelaskan tentang al-wailil jarrar. Orang yang menyeret sarungnya, menyeret pakaiannya. Ini ada beberapa sebab, diantaranya adalah karena tidak aman dari
dari najis. Yang kedua, orang yang biasanya begitu itu orang yang sombong atau disebut dengan khuyala, orang-orang yang sombong, mempamerkan. Pakaiannya panjang sampai nyeret-nyeret itu kenapa? Supaya disaksikan bahwa pakaiannya bagus, supaya dilihatnya bagus. Ini biasanya adalah karena kesombongan. Makanya akan mendapatkan kerusakan atau yang akan diterima. Nah, ini larangan Rasulullah. Juga orang-orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan, makan sisa. Makan-makan sisa. Ini artinya makan makanan sisa, jadi dia tidak makan seperlunya. Sehingga apa yang disukai semuanya dimakan, tidak peduli gitu. Tidak peduli. Tapi kalau sisa makan daripada yang dibuang misalnya, ini daripada dibuang nanti tidak ada yang makan, dimakan, tidak apa-apa. Itu namanya supaya tidak membuang nikmat Allah. Makanya tidak boleh membuang makanan. Tidak boleh membuang makanan. Paling tidak itu ada yang dimakan. Kalau kita nggak kita makan, kasihkan ke hewan-hewan itu. Ke hewan, ke ayam atau apa yang bisa dimakan oleh. Jangan sampai makanan itu dibuang. Ini karena termasuk neraka well al-akalina afdolan, yaitu orang-orang yang banyak makan, yang dimakan itu adalah sisa-sisa. Tidak menyisakan sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Nah, kalau kita sudah makan, sudah selesai, kemudian ada sisanya, kasihkan kepada orang lain. Jangan kemudian diumpetin, disimpan buat nanti dan lain-lain lainnya, yang menjadikan kita ini akan mendapat kerusakan. Seolah-olah tidak percaya bahwa nanti akan diberi rezeki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wan natikina asy'aron, kemudian orang-orang yang suka bersyair. Syair ini dijelaskan oleh para ulama, bukan syairan-syairan ini, karena syair itu inna minasyi'ri la hikmah. Jadi syairan itu ada mengandung hikmah, tapi yang dimaksud syairan-syairan itu yang nggak bagus, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukan penyair. Kalau sudah dihubungkan dengan demikian, maka syairan yang dimaksud adalah syairan yang tidak mengandung hikmah. Kalau ada syairan yang mengandung hikmah, maka tidak termasuk. Karena dalam hadis, inna minal syi'ri la hikmah. Jadi syairan termasuk di dalamnya ada hikmah. Hikmah itu artinya ketika kita membuat kata-kata yang indah, yang kata-kata itu kemudian menjurus kepada doa, menjurus kepada i'tiraf kepada Allah, menjurus kepada khudu, tawadu kepada Allah, munajat kepada Allah melalui lantunan syair, ini yang dimaksud wa inna minasyirillah hikmah. Ini harus kita tahu. Oleh karena itu banyak ulama dahulu membuat satu bait syair dengan bahar apa, bahar tawil, bahar rojaz, bahar apa semuanya lah itu. Sesuai dengan takteknya, maka itu bagus. Karena kalau memang itu di syairan itu dibuat, kita membuat kalimat-kalimat yang indah untuk menyampaikan risalah Allah, untuk menyampaikan syariat, ini baik sekali. Itu sangat bermanfaat, berguna, dan bahkan bisa menyedot orang kalau kalimatnya yang bagus. Kalau susunan katanya yang bagus, maka bisa mensihir atau bisa mempengaruhi pendengaran orang yang mendengarnya. Karena Rasulullah